Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Jumpa kembali dalam kasih Kristus bersama renungan cerita indah Alkitab GKSBS hari ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudari GKSBS dimanapun berada. Sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Segala tulisan yang Tuhan ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, mendidik kami ke dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan yang sejati. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menyapa kita terambil dalam surat Filipi pasal pertama, ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini dan dalam masa-masa penghayatan Prapaskah dari penderitaan Kristus, kita diajak untuk menghayati penderitaan Sang Gembala Agung dalam perjalanan karya penebusan melalui salib. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita hari ini saya berikan tema menderita untuk menang. Kata menderita dan menang adalah sebuah kata yang memiliki makna kontradiktif, yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Bak seperti air dan minyak yang tak akan bersatu. Namun saya memahami, menderita untuk menang bukan seperti minyak dan air, melainkan seperti kopi yang pahit dan gula yang manis. Seperti pahitnya kopi yang dapat menyatu dengan manisnya gula, menjadi sebuah kenikmatan dari secangkir kopi yang dapat dinikmati. Saudara, demikianlah yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus sedang di ujung tanduk kehidupannya, sebab ia dipenjara, didera dan disiksa demi Injil yang diberitakannya. Namun, yang unik dalam surat ini digemakan untuk tetap bersukacita dan bergembiralah. Yang terlihat dari 16 kali kata bersukacita diulang-ulang dalam surat ini. Jemaat Filipi sedang menderita aniaya karena Injil, namun Paulus menasehati untuk tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan tersebut dengan nasihat, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jikalau kita melihat terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, nah seperti sekarang, ialah bahwa kalian hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik tentang Kristus itu. Menarik kata berpadanan yang berarti berimbang dengan, sebanding dengan. Sebelum itu ada sebuah kata hanya pada awal kalimat, merupakan kata penghubung yang berarti
menghubungkan perikop sebelumnya dan masuk pada perikop di mana Paulus bersaksi selama ia di dalam penjara, dan salah satunya ia nasihatkan kesaksiannya itu di dalam ayat 27 sampai yang ke-30. Dengan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kata berjuang yang berarti berlaga, berlawan, mempertahankan, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk sesuatu. Jikalau kita melihat kata berusaha atau berjuang, sekuat tenaga untuk sesuatu, kita diajak untuk aktif, karena kata berusaha atau berjuang itu aktif, terus menerus untuk dilakukan. Mengapa kita harus berjuang, dan untuk apa kita berjuang, dan apa yang sedang kita perjuangkan? Alasannya berada di ayat yang selanjutnya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan menderita untuk Dia. Jikalau kita melihat karunia kita terlintas hal-hal yang baik yang diberikan Allah. Tetapi mengapa di dalam perikop ini karunia untuk menderita? Dan apakah benar-benar penderitaan itu adalah karunia Allah? Dan penderitaan seperti apakah yang dimaksudkan? Allah memang memberikan karunia menderita untuk Injil dan bukan menderita karena dosa. Hal ini didukung dari Matius pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ayat ini mendukung apa yang dikatakan Paulus, menggambarkan karunia dari Tuhan sebagai satu keuntungan atau anugerah menderita untuk Dia. Selain itu, menderita adalah cara yang Allah pakai untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Seperti emas yang dimurnikan dalam perapian, demikianlah murid-murid Tuhan dimurnikan dalam penderitaan. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita dapat daripada anugerah atau kasih karunia penderitaan ini? Bahkan satu perikop ini menggambarkan dan mengajak kita untuk menghayati penderitaan yang telah Kristus lakukan dan menjadi tugas dalam kehidupan kita. Aplikasi yang dapat kita peroleh dari perikop ini: menderita untuk menang, kita pahami. Menderita demi Injil yang dikaruniakan Allah. Jika menderita adalah karunia yang Allah berikan, maka Allah hadir dan berperkara di dalam penderitaan itu, yang dapat menggantikan padang gurun menjadi taman Tuhan dan memberikan pelangi sehabis hujan. Saudara, kemudian kita boleh memahami kata menang yang berarti kita tetap berdiri teguh berpadanan dengan Injil Tuhan dan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya, sehingga kita dapat memberikan statement yang luar biasa. I have decided to follow Jesus
No turning back, no turning back. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Inilah puncak dari apa yang ingin Paulus dan firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Kita tetap bertahan di dalam iman dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Selamat berbuah, menunjukkan kasih, sukacita, dan keadilan di tengah penderitaan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk karunia menderita, dan ajarkan kami untuk terus berbuah, bahkan menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau kekal selamanya, berkatilah kami semua. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.